Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN Kinerja PPG Batch 2 LPTK IAIN Curug Provinsi Bengkulu. Perkenalkan, saya Fitriani, guru SMA Negeri 1 Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya mahasiswa PPG Batch 2 dalam jabatan tahun 2025 LPTK IAIN Curug Provinsi Bengkulu. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil suatu video pembelajaran praktek mengajar, dan saya mengambil tema bab 7, yaitu menjaga kehormatan, malu, zuhud, dan juga ikhlas. Mohon kritik dan sarannya untuk kebaikan pembelajaran saya ke depannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Siap belajar? Siap. Belajar maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bisa ya. Semoga doa yang kita bacakan tadi diberikan kelancaran, lewat Adila, Afra, Andra, hadir Bu. Oke. Azahra, hadir Bu. Cahaya. Lanjut kepada materi kita hari ini. Kita membuktikan rasa cinta kita kepada tanah air. Kita nyanyikan lagu apa namanya? Indonesia Raya. Oke, lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang mungkin? Satu yang silakan. Oke, teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman dipersilakan ya. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Oke, sebelum kita lanjut pada materi yang hari ini, kita ingat kembali materi kita yang pembelajaran minggu lalu, yaitu bab 6. Kalau ini kan bab 7. Ya. Apa itu? Toleransi dan memelihara kehidupan Manusia. Apa kaitannya dengan materi hari ini tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud? Nah, toleransi kemarin artinya apa? Kita kaitkan dengan menjaga kehormatan. Kita persepsi, kita relax dulu. Nah, kita dengan apa? Dengan SBQ.
sudah membangkitkan semangat kita untuk Belajar. ada tujuan pembelajaran. Jadi apapun materi pembelajarannya pasti ada tujuan. Apa tujuan yang diharapkan dari tujuan pembelajaran hari ini tentang materi hari ini? Menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Apa tujuannya? Yang pertama yaitu diharapkan kepada siswa itu nanti bisa menjelaskan dalil nakli cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang kedua, apa tujuan pembelajarannya? Yaitu siswa nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian apa? Cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan Zuhud. yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu nanti dapat diharapkan pada siswa dapat menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Dan yang keempat yaitu tujuan yang diharapkan nanti dapat membiasakan sikap menjaga kehormatan bagi siswa di rumah tentang ikhlas, malu, dan zuhud sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran kita hari ini berbasis PBL. Ya. Apa itu PBL, Bu? Kan? Mungkin Ibu sudah pernah juga menjelaskan pada pembelajaran atau pada video terdahulu. Nanti kita bagi apa maksud dari PBL itu adalah dia kan berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning. Problem based learning. Pesan apa yang pertama yang disampaikan oleh gambar 1? Ya, siapa bisa? Oke. Angga. Perkenalkan, saya Angga. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kelompok berapa? 1. Iya, kelompok 1, Bu. Pesan yang terdapat pada gambar yang pertama yaitu kalau kita membantu orang lain, kita tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain tersebut. Kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita memberikan bantuan kepada panti asuhan. Oke, berarti ikhlas ya. Ya. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan puji dari orang lain, hanya semata dari Allah. Kita sama-sama membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 35 tentang menjaga kehormatan. Ayo, siapa yang bisa bantu? Kita sama-sama. Sama-sama, nah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati beberapa huruf kita baca. Setiap huruf masuk paham. Ya. Apa artinya? Oke, mari. Oke, ada satu nak dalam materi kita. Apa tadi? Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan. Ya. Siapa yang tanya tadi? Fahri, apa tanya pertanyaan Fahri? Ulang lagi Fahri. Oh. Berdiri nak. Ada tuh ya. Ya. Nah, apa tanya tadi? Akibat bagi orang yang tidak menjaga kehormatannya. Oke, apa akibatnya? Boleh siapa tadi bawa? Enggak, boleh. Jadi terdapat banyak sekali akibat dari orang yang tidak menjaga kehormatan. Yang pertama yaitu hilangnya kehormatan diri. Yang kedua tidak memiliki teman atau dijauhi oleh teman. Yang ketiga itu munculnya sifat-sifat buruk seperti marah, iri, dan mudah berkhianat. Iya. Jawab satu ya. Ya berikan aplaus kepada teman yang jawab. Ya, berarti sudah paham nih materinya ya. Nah, kita perhatikan semuanya ke depan. Nanti kamu akan berdiskusi masalah apa penyebabnya dan solusinya. Mama deh, tadi nggak ada orang. Jangan mas, aku takut. Apa sih yang kamu takutin? Aku kan udah bilang, kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku bakal tanggung jawab. Jadi kamu gak usah khawatir. Beneran mas, kamu mau tanggung jawab? Kamu gak akan tinggalin aku kan? Iya, aku janji. Ya udah yuk, buruan. Keburu ada yang lewat.
Kemana sih dia? Udah 3 harian gue nggak lihat dia. Apa dia nggak masuk? Iya. Halo Dek, kamu kemana aja sih? Dari tadi aku nyariin kamu loh. Kamu nggak berangkat sekolah ya? Iya mas. Kamu lagi sakit ya? Sakit apa? Kok nggak kasih tahu aku sih? HP kenapa juga dimatiin? Aku hamil. Apa? Hamil? Iya mas. Barusan aku udah coba cek pada alat kehamilan dan hasilnya positif. Nggak mungkin. Pasti kamu salah. Nggak mungkin kamu hamil. Aku juga maunya gitu mas. Tapi aku udah cek 2 kali sama alat yang berbeda. Tapi hasilnya tetap positif. Aku nggak mau tahu mas. Kemana kamu harus tanggung jawab? Ini anak kami mas. Iya Dek, aku tahu. Tapi nggak sekarang. Kita masih sekolah dan masa depan kita masih panjang. Kamu mau emang teman-teman kamu pada kuliah, tapi kamu malah gendong anak? Nggak mau kan? Terus gimana mas? Apa aku harus biarin anak ini lahir tanpa seorang ayah? Tega kamu mas. Nggak gitu Dek. Aku pasti tetap tanggung jawab. Tapi nggak sekarang. Tunggu kita lulus kuliah dan kerja. Baru aku nikahin kamu. Terus gimana aku yang masih nama masih besar mas? Aku juga malu. Untuk sementara, lebih baik kamu gugurin kandungan kamu. Aku ada tempat di mana kita bisa ngelakuin ini. Nah Randy, gue udah nunggu kamu dari tadi. Dari ini cewek yang kamu ceritain kemarin. Cantik. Ya udah Neng, kita masuk. Mas, aku takut. Udah, tenang. Udah sih udah pengalaman kok. Kamu tinggal ikutin aja prosesnya. Pasti nggak akan ada masalah. Tapi mas, Udah, gak usah pakai tapi-tapi. Keburu malam. Nanti orang tua kamu curiga. Lain semua sama si Nom. sakit. Gimana, Bu? Beres? Beres. Yes, akhirnya. Ya udah, sekarang kamu kuburin ini di belakang. Kapul sama sekop udah gue siapin. Siap, Bu. Gimana, Cek? Kamu mau ngajarin makan? Aku udah lama suka sama kamu. Gimana ya kak? Aku sebenarnya juga suka sama kakak. Tapi dia gimana? Dia kan masih pacar kakak. Alah, soal dia gak usah dipikirin. Hari ini juga aku bakalan putusin dia buat kamu. Iya. Tega kamu mas. Masalah apa yang aku lakuin buat kamu? Kamu tega tinggalin aku mas. Kamu jahat. Lagi kerja kak? Males. Oh, aku jadi gak perlu susah-susah mutusin dia. Oh iya, terus gimana nih jawaban kamu? Kamu mau terima aku kan? Yes. Berarti sekarang kita pacaran kan? Tega kamu mas. Aku udah berkorban banyak buat kamu. Tapi ternyata ini bahasan kamu. Udah gak ada harapan lagi buat aku mas. Aku gak sakit dan mungkin aku sendiri. Lebih baik aku mengakhiri aja. Baca dulu. Kasih waktu. Jangan lama-lama diskusi. Kelompok 1 diskusi, kelompok 2 tanahnya dan kita ke sana. Ini aku ke sini. Kelompok 3, kelompok 4,
kelompok 5. Oke. Kamu temukan apa masalahnya dulu. Dan yang kedua, nanti kamu diskusi, tulis nanti itu masalahnya ini, jalan keluarnya ini, nah solusinya ini. Oke, Ibu kasih waktu, silakan berdiskusi. Nanti ada yang persentase ke depan. Oke, silakan Ibu kasih waktu. Ketika memang harusnya kalau yang beriman kan ikhlas. Iya kan? Kalau berani melakukan itu ikhlas dengan Bukan menjawab. Bukan menjawab. ikhlas tidak berani menjawab. Karena sudah terlihat ada tidak maksiat. Oke ya. 3 dikit lagi. Kelompok 4 oke. Kita sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, Belum ada yang apa yang terjadi. Udah siap? Belum? Lagi? Nah, dah. Ini ada siap diskusi ya. Tadi sudah lihat video. Sekarang kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing siapa yang lebih dulu mempresentasikan hasil diskusi kelompok terhadap permasalahan dari video dan juga apa solusinya. Oke, kelompok siapa dulu? Kelompok 3, Bu. Oke, siapa dulu boleh? Kelompok 3, Rama, Bu. Rama, silakan. Ini dia. Ke depan. Ini. Iya, di sini. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Ini hasil diskusi. Oke, perkenalkan nama sini. Nah, apa lagi? Ya, jangan malu-malu. Ini ada materi kita malu tadi lah malu pula ya. Nah, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Kaisar Beraje selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau memperagakan hasil diskusi kami mengenai setelah mengamati video yang sudah Ibu hadirkan tadi. Masalah pada video tersebut yaitu pacaran beresiko pergaulan bebas sehingga orang itu tidak menjaga kehormatan dirinya. Cowoknya tidak mempunyai sikap malu. Lalu mereka ini hanya mementingkan dunia tanpa mementingkan akhirat. Seharusnya ikhlas dan yang cewek harus bertanggung dan yang cowok harus bertanggung jawab. Kemudian jalan keluar atau solusi dari kelompok kami yaitu jangan pacaran. Kemudian jangan berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis. Kemudian jangan mudah terayu dengan rayuan cowok dan ikut kegiatan Risma di sekolah yang positif. Baik, itulah hasilnya. Saya Nika Ragusin dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, kejadian atau hal yang terjadi pada video tersebut adalah yang pertama, si laki-laki dan si perempuan ini tidak menjaga kehormatan dirinya sehingga mereka digoda oleh setan dan mereka pergi ke tempat yang sepi hanya berdua. Ada patah mengatakan jangan hanya berdua dengan lawan jenis karena yang ketiganya adalah setan. Nah, mereka berdua itu di tempat yang sepi dan akhirnya mereka melakukan perzinaan. Nah, setelah melakukan perzinaan tersebut, si perempuan ini hamil dan si cowok ini karena si cowok ini masih terlalu muda, tidak mempunyai akal pikiran yang sudah
berpikir dengan baik, belum dewasa, akhirnya si cowok ini tidak setuju dengan kehamilan si cewek dan si cowok ini tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya si cowok ini meminta si cewek untuk menggugurkan kandungannya. Lalu setelah menggugurkan kandungannya, si cowok ini karena tadi masih sangat labil karena digoda oleh setan dan tidak mempunyai malu, si cowok ini akhirnya berselingkuh dengan teman si ceweknya. Dan akhirnya membuat si cewek ini tadi frustasi, merasa malu, tidak mempunyai harga diri, tidak berani untuk keluar rumah karena malu tersebut. Akhirnya karena frustasi tadi, si cewek ini mengakhiri hidupnya dengan tragis, yaitu bunuh diri. Lalu solusi yang kelompok kami berikan adalah yang pertama, kita sebagai perempuan harus atau sangat wajib untuk menjaga kehormatan diri kita, menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, tidak menggoda atau menggunakan pakaian yang menggoda laki-laki. Dan kita juga harus menjaga perilaku kita supaya perilaku kita tidak menggoda laki-laki. Lalu untuk laki-laki seharusnya bisa paham mengenai harus menjaga dan menghormati perempuan. Lelaki yang baik tidak akan merusak perempuannya. Lalu yang ketiga adalah jangan berpacaran. Karena kita tahu sendiri bahwa di Quran surat Al-Isra sudah jelaskan bahwa kita tidak boleh mendekati zina. Mendekatinya saja kita tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, pacaran merupakan salah satu bentuk untuk mendekati zina. Lalu yang selanjutnya adalah jangan hanya berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya tidak bisa menjaga harga diri. Bisa bukan? Artinya apa? Tidak pacaran dia. Orang yang pacaran itu artinya apa? Tidak menghargai diri. Lagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki berarti dia tidak menghargai perempuan yang seperti yang disampaikan oleh kelompok dua tadi. Nah, kemudian apa? Karena dia tidak bisa jaga dirinya, dia mudah tergoda, tidak punya malu seperti materi kita. Kalau tidak punya malu kepada Allah dan juga pada manusia yang lain, maka apa yang akan terjadi? Seperti yang disampaikan tadi, kalau sudah berjual yang ketiga apa? Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu permasalahannya, semuanya hampir benar menemukan masalah dari video. Solusinya semuanya sudah benar juga. Ya, sudah benar semuanya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 solusinya benar. Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu solusi pertama yang benar. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, iman kita kuat, kita punya malu kepada Allah dan juga kepada manusia, jaga diri kita, jaga nama baik orang tua dan sekolah, maka tidak akan terjadi yang namanya tadi apa itu? Perzinahan. Ya, jangan kita hal-hal yang buruk tadi membunuh diri. Oke? Nah, sebelum kita simpulkan, akan diulang lagi. Terima kasih yang sudah memberikan masalahnya tadi, menemukan masalah dan solusinya. Kita ulang lagi. Ibu berikan penilaian secara keseluruhan. Tadi kan kelompoknya tidak beraturan. Sekarang penilaiannya kan Ibu berikan. Kelompok 1 itu Ibu beri nilai 95. Kelompok 2 dia juga menentukan lumayan baik ya, tapi tanpa konsep tadi ya, bagus ya. Itu memberikan nilai berapa tadi? 98. Kelompok yang berkurang cara menjaga kehormatan diri itu ada 3 juga ya. Yang pertama, mengurangi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Mengurangi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Lalu yang kedua adalah memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah berusaha dan bekerja keras, tidak meminta atau memohon belas kasihan kepada orang lain. Lalu selanjutnya adalah kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah zina, karena akan merusak masa depan kita. Satu lagi. Kelompok terakhir, mengikat. Satria. Tapi kira kesimpulan dari Satria. Iya. Baiklah, kesimpulan dari materi kita, sehingga sampai menonton video
tadi, di sini kita dilarang untuk tidak berpacaran ya, tidak boleh berpacaran, dan terus kita tidak boleh berdua-duaan dalam kondisi yang sepi, dan juga tidak boleh merugikan diri kita sendiri sebagai perempuan, yaitu menurunkan harga diri kita di depan laki-laki yang belum tentu itu jadi jodoh kita. Nah, terus kesimpulannya juga kita tidak boleh bunuh diri ya teman-teman, hanya karena mungkin kita bisa disebut orang itu kita rusak. Namun kita tuh bisa mengembalikannya lagi walaupun tidak sempurna. Jadi kita sebagai perempuan harus menyayangi diri kita. Ya, terakhir kesimpulan dari Ibu, dari kalian dari Ibu, sesuai dengan materi kita nak, sebagai penguatan iman kita kepada Allah, cabang iman itu menjaga harga diri, ikhlas, malu dan zuhud. Marilah dengan adanya materi ini munculkan rasa menghargai diri, jaga diri kita, punya malu, apalagi ikhlas dalam bekerja, hanya mengharapkan ridho Allah dan terakhir zuhud, yaitu jangan sampai kegiatan kita di dunia ini dapat melalaikan kita kepada Allah. Baiklah, itu kesimpulan kita materi hari ini. Dan untuk minggu depan materi kita masuk bab 8, yaitu tentang apa? Tentang pengaruh cara menggunakan media sosial menurut ajaran Islam. Jadi minggu depan tentang media sosial ya. Seperti apa dalam Islam tuh nanti menggunakan media sosial? Kita ada menggunakan media sosial kan? Boleh dalam Islam. Seperti apa caranya? Lihat minggu yang akan datang. Oke. Untuk hari ini alhamdulillah, dan nanti kita kan ada tugas ada tugas kelompok tadi sudah kami laksanakan, tampil ke depan, presentasi dan juga solusinya. Tugas kedua nanti mungkin berupa tugas pribadi ya, nanti akan Ibu kopikan nanti KPG-nya, atau minggu depan sebelum kita masuk materi baru mungkin kita lanjut dengan memberikan tugas kalian secara individu terhadap materi hari ini. Jadi nilai kamu ada yang berupa kelompok, satu untuk bersama nilai kelompok, ada yang nilai individu masing-masing kalian. Mungkin minggu depan karena keterbatasan waktu, habis latihan nanti baru kita lanjut materi bab 8 nanti ya. Terima kasih ya. Oke, kita sebelum keluar istirahat, silakan doa dulu. Doa sama-sama nak ya, sebelum keluar. Ya. Baiklah, sudah berat dagangan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Nah,